Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kali ini kita akan membahas suatu makhluk ciptaan Allah berupa tempat abadi yang tidak akan pernah musnah beserta keadaan di dalamnya. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum bintang-bintang menggantung di langit, sebelum tanah di bumi mengeras di bawah kaki manusia, sebelum surga dan bumi diciptakan, ada kehampaan, keheningan yang tidak bisa diukur oleh waktu, karena waktu pun saat itu belum Allah ciptakan. Namun, dalam kehampaan itu, Sang Pencipta sudah menetapkan segalanya. Bahwa akan ada terang, dan akan ada gelap. Akan ada kehidupan, dan akan ada kehancuran. Akan ada surga, dan akan ada neraka. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya neraka itu? Kapan ia diciptakan oleh Allah? Untuk apa Allah menciptakan neraka? Dan, apakah neraka juga akan mengalami kehancuran seperti ciptaan Allah yang lainnya? Diceritakan dalam berbagai ajaran dan kepercayaan, bahwa neraka bukanlah tempat yang muncul tiba-tiba. Ia bukan sebuah reaksi dari kesalahan manusia, tetapi sebuah bagian dari ketetapan yang telah ada sejak permulaan. Tempat ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi konsekuensi. Seperti bayangan yang selalu ada ketika ada cahaya, neraka diciptakan sebagai kebalikan dari surga. Dalam teks kuno, disebutkan bahwa ketika para malaikat pertama kali diciptakan, tidak semuanya tetap setia. Ada di antara mereka yang merasa lebih besar dari yang lain. Mereka yang menginginkan kekuasaan lebih, yang membakar diri mereka dalam api kesombongan. Dan disinilah awal dari segalanya, ketika pemberontakan pertama terjadi. Ketika makhluk-makhluk yang dulunya mulia berubah menjadi penguasa kegelapan. Dan bagi mereka, disiapkan tempat yang tak bisa mereka hindari. Neraka, sudah ada bahkan sebelum manusia pertama melangkahkan kaki di bumi. Bagaimana tempat ini diciptakan? Seberapa luasnya? Dan apa yang tersembunyi di dalamnya? Neraka, dalam banyak deskripsi, bukan hanya sekadar tempat. Ia adalah sebuah dunia, sebuah alam dengan hukum-hukum yang berbeda dari yang kita kenal. Di sini, api tidak pernah padam, dan kegelapan lebih pekat daripada malam paling gelap yang pernah ada. Dikatakan dalam berbagai ajaran bahwa neraka memiliki lapisan-lapisannya. Setiap tingkatan diperuntukkan bagi mereka yang melakukan kesalahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada yang hanya merasakan panas membakar, ada yang terperangkap dalam kesunyian yang abadi, dan ada yang dihukum dengan cara yang tak bisa dibayangkan oleh manusia. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan keluar bagi mereka yang telah masuk ke dalamnya. Jika surga memiliki penguasa yang penuh cahaya dan kasih, maka neraka pun memiliki penguasa yang berbeda. Dalam banyak kisah, dikatakan bahwa ada sosok yang memimpin di tempat neraka ini. Ia dulunya adalah makhluk yang indah, mulia, bahkan dikatakan sebagai yang paling bersinar di antara para penghuni langit. Namun, kesombongan menelan dirinya, dan kini, ia menjadi raja yang angkuh dalam kegelapan. Bukan hanya ia yang berkuasa di sana, neraka dihuni oleh banyak makhluk lain, para penjaga yang tanpa ampun, makhluk yang tugasnya bukan hanya menghukum, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka tidak mengenal belas kasihan. Mereka tidak mengenal ampun. Bagi mereka yang telah ditetapkan di tempat ini, hanya ada penderitaan yang abadi. Inilah neraka, tempat yang tidak bisa dihindari oleh mereka yang telah memilih jalannya. Tempat yang ada bukan karena kebetulan, tetapi karena keseimbangan telah ditentukan sejak awal. Namun, apakah semua yang masuk ke dalam neraka benar-benar tidak bisa keluar? Apakah tidak ada harapan, walau sekecil apapun? Inilah kisah panjang tentang neraka, tempat yang ada di batas antara mitos dan kenyataan. Ikuti perjalanan ini, dan temukan jawaban tentang tempat paling menakutkan yang pernah diciptakan. Sahabat Lentera Hikayat, dalam pandangan agama Islam, neraka adalah suatu makhluk dengan gambaran sebuah dunia atau alam yang sangat luas selain surga yang Allah ciptakan untuk manusia setelah alam akhirat.
Neraka merupakan alam yang dikhususkan sebagai alam untuk mempertanggungjawabkan segala dosa. Selain neraka menjadi alam penebusan dosa, neraka juga menjadi alam yang kekal bagi mereka yang kafir dan menyekutukan Allah. Neraka merupakan dimensi yang luas dan sangat dalam, serta jarak tepi-tepinya sangat jauh. Betapa besar dan luasnya neraka ditunjukkan oleh beberapa hal, di antaranya orang-orang yang masuk neraka jumlahnya sangat banyak, dan dapat menampung jumlah orang yang sangat banyak selama manusia hidup di bumi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, yang terdiri dari orang-orang kafir dan berdosa. Meskipun bentuk tubuh orang-orang di masa lalu besar-besar, namun neraka masih sanggup menampung lebih banyak. Allah memberitahu tentang kenyataan ini di dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 30. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, adakah tambahan lagi? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, jahanam terus-menerus diisi dan berkata, apakah masih ada tambahan? Akhirnya Tuhan yang Maha Mulia meletakkan kakinya di dalamnya, lalu sebagian yang satu mendekat kepada yang lainnya. Jahanam berkata, cukup-cukup, demi keperkasaan dan kemurahanmu. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas. Mengenai dalamnya jurang neraka, dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, tahukah kalian suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi Muhammad bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka selama 70 tahun, maka sekarang ia baru jatuh di dalam neraka. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan bahwa neraka nauzubillah min zalik sudah ada sejak penciptaan makhluk, di antaranya adalah dari Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal dunia, maka akan ditawarkan kepadanya tempat duduknya pada pagi dan sore hari. Jika ia termasuk ahli surga maka surga, dan jika ia termasuk ahli neraka maka neraka. Ia berkata, lalu dikatakan, ini adalah tempat dudukmu yang kamu akan dibangkitkan kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3240 dan Muslim nomor 2866. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah selesai salat, aku telah melihat dari tempat ini semua hal telah dijanjikan kepada kalian, bahkan aku telah melihat diriku ingin mengambil sepotong dari surga pada saat kalian melihatku, maka aku maju. Dan aku telah melihat neraka sebagiannya telah menghancurkan sebagian lainnya, pada saat kalian melihatku maka aku mundur, dan aku telah melihat Ibnu Luhai berada di dalamnya, dan dialah yang telah meninggalkan jejak saibah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1212 dan Muslim nomor 901. Dan di antara hadis-hadis yang paling jelas yang menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah makhluk dan keduanya sudah ada sejak penciptaan makhluk, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia Allah berfirman, pergilah ke neraka, lihatlah dan lihatlah apa yang telah aku siapkan bagi penghuninya. Bahwa neraka itu sebagiannya menunggangi sebagian lainnya, saling bertautan, lalu ia kembali kepadanya dan berkata, demi keagunganmu, tidaklah seseorang mendengarnya kecuali akan memasukinya, lalu dia menyuruhnya untuk diraih dengan syahwat, dia berfirman, kembalilah ke sana, ia pun kembali dan berkata, demi keagunganmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang lulus kecuali mereka akan memasukinya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2736 dan berkata, ini adalah hadits hasan sahih. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka berkata, ya Rab, sebagianku memakan sebagian lainnya, maka izinkanlah aku bernafas. Lalu diizinkan untuk bernafas 2 kali, 1 nafas pada musim dingin, dan 1 lagi pada musim panas. Maka tidaklah kalian mendapatkan cuaca dingin atau dingin sekali maka hal itu dari nafas jahanam, dan tidaklah kalian mendapati cuaca panas atau panas sekali maka hal itu dari nafas jahanam.
Hadis riwayat Bukhari nomor 536 dan Muslim nomor 617. Neraka diciptakan untuk memperingatkan manusia akan segala tindakan yang dilakukan semasa hidup. Di dalam neraka terdapat banyak sekali siksaan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Namun tahukah kamu bahwa neraka juga memiliki jenis tingkatan dan kategori penghuninya? Guna menambah ketakwaan dan rasa takut kalian kepada Allah, mari kita bahas mengenai nama-nama neraka berdasarkan tingkatan dan calon penghuninya. Neraka yang pertama adalah neraka Jahanam. Jahanam merupakan neraka utama paling tinggi dengan siksaan paling dahsyat yang dihuni oleh para pelaku dosa besar dan tidak bertaubat sampai kematian mendatanginya. Calon penghuninya termasuk para pembunuh, penyembah berhala, menyekutukan Allah dan orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Neraka Jahanam dipimpin oleh malaikat Malik dan memiliki malaikat penyiksa yang disebut Zabaniyah, 19 malaikat. Sosok malaikat Zabaniyah digambarkan sebagai makhluk yang tampak seperti kilat yang menyambar, gigi mereka seperti tanduk sapi, sedangkan bibir mereka menjulur sampai ke telapak kaki. Kobaran api keluar dari mulut mereka dan jarak antara kedua bahunya sekitar perjalanan 1 tahun. Malaikat Zabaniyah digambarkan sebagai sosok yang garang dan sadis. Bagi orang zalim yang masuk neraka, malaikat ini tidak mengenal ampun ketika memberikan siksaan. Para penghuni neraka yaitu orang-orang yang berdosa besar, orang-orang yang durhaka kepadanya, orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga orang yang bakil pelit tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-A'raf ayat 179, "Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka Jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah." Tentang neraka Jahanam juga ada dijelaskan di Al-Quran pada surah Al-Buruj ayat 10, "Sesungguhnya mendatangkan cobaan untuk orang-orang mukmin laki-laki juga perempuan kemudian mereka tidak sempat bertaubat, dan bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab yang membakar." Firman Allah dalam surah Al-Isra, ayat 97 juga menerangkan bahwa, "Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, Dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam kami tambah lagi bagi mereka nyalanya." Allah menjelaskan penghuni neraka Jahanam adalah mereka yang menjauhi ajarannya dalam firman surah Ar-Ra'd ayat 18, "Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, disediakan balasan yang terbaik, surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dari azab Allah pada hari kiamat dengan hartanya itu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hisab perhitungan yang buruk, tempat kediamannya adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman." Penghuni neraka Jahanam lainnya yaitu orang yang berbuat syirik. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 113 yaitu, "Tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka ini kerabatnya setelah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka Jahanam." Neraka Jahanam menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas dengan menentang aturan agama dan mendustakan para rasul Allah. Mereka yang tinggal di dalamnya akan diperlakukan dengan sehina-hinanya sebagai balasan perbuatan buruk mereka di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Naba ayat 21-30, "Sesungguhnya neraka Jahanam itu padanya ada tempat pengintai,
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Neraka kedua adalah neraka Sakar. Sakar adalah neraka yang dikenal dengan api yang menyala-nyala yang digambarkan sebagai neraka sangat panas, menghanguskan kulit manusia, dan tidak meninggalkan sisa dari jasmani. Calon penghuninya adalah orang-orang yang menentang rasul-rasul Allah, orang yang lalai dalam salat, tidak memberi makan orang miskin, membicarakan yang batil dan melakukan kesombongan. Gambaran neraka Sakar telah dijelaskan dalam surah Al-Mudatsir ayat 27-30. Tahukah kamu apa neraka Sakar itu? Neraka Sakar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian jasmani, dan tidak membiarkannya luput dari siksaan. Neraka Sakar itu menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Neraka Sakar diperuntukkan orang-orang yang gemar meninggalkan sholat bahkan hanya sekedar menunda-nunda sholat, kikir dan suka berbuat batil juga dijelaskan Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-45, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar? Lalu mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang. Orang muslim yang sengaja meninggalkan sholat ketika di dunia akan mendapatkan balasan pedih, berikut penjelasannya. 1. Ketika masih di dunia, Allah akan mencabut keberkahan umurnya. Manakala umur seseorang tidak berkah maka hidupnya tidak akan bermanfaat dan menjerumuskannya ke jalan kebatilan. 2. Allah akan menghilangkan tanda kesalihan, yaitu dengan menghilangkan aura wajahnya yang berseri-seri menjadi kusam. 3. Allah tidak akan mengabulkan doa muslim yang meninggalkan sholat. Dia tidak akan mengangkat doa hamba yang meninggalkan sholat ke langit. Sedangkan, doa yang tidak diangkat ke langit tidak akan pernah menemukan jawaban, alih-alih dikabulkan. Neraka ketiga adalah neraka Hutamah. Neraka Hutamah adalah salah satu neraka dalam agama Islam yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela, dan orang yang mampu membayar zakat tapi enggan melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, manusia mengira hartanya itu akan mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang gemar bergosip, memfitnah, dan mengadu domba. Neraka Hutamah dipahami sebagai tempat penghancuran yang dahsyat. Ciri-ciri neraka Hutamah memiliki api yang membakar dari kedua kaki, tulang-tulang, hingga hati. Neraka Hutamah memiliki tiang-tiang dengan api yang berkobar-kobar dan memiliki pintu yang ditutup rapat, serta sangat dalam seperti sumur sehingga para penghuni neraka putus asa untuk dapat keluar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 5-9 yaitu, dan apakah kamu tahu apa Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Azab itu bukan hanya diberikan kelak di neraka, akan tetapi bagi orang yang termasuk golongan penghuni Hutamah telah mendapat azab sejak di dunia. Lihatlah orang yang kikir, merasa hartanya bisa menjamin hidupnya, berat memberi sebagian hartanya untuk fakir miskin. Allah telah tampakkan azab dunia sebagaimana firman-Nya, hidupnya tidak tentram, selalu takut akan berkurang hartanya, kemana-mana berselisih tentang harta, banyak menzalimi orang sehingga hatinya terasa terbakar. Banyak kita lihat orang yang kaya karena tamak dan kikir, di awal memang hartanya melimpah, serba kecukupan, di depan orang-orang awam tampak sebagai orang sukses.
Namun beberapa waktu kemudian hartanya justru membawanya pada jeruji besi, atau keluarganya berantakan, atau hidupnya yang tadinya mewah tiba-tiba berganti susah. Sehingga membuat hatinya sedih, marah, dan sebagainya. Inilah yang dikatakan Allah membakar sampai ke dalam hatinya. Neraka keempat adalah neraka Jahim. Neraka Jahim merupakan tempat yang sangat panas. Neraka Jahim dipersiapkan oleh Allah bagi para pendusta ayat-ayatnya, orang-orang yang lupa dengan urusan akhirat karena kesibukan duniawi, orang-orang yang melalaikan kewajiban terhadap Allah, orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Siksaan di neraka Jahim berupa penjara buas yang diperuntukkan bagi orang-orang yang menyombongkan diri, dipasangkan belenggu besi pada leher mereka, dipasangkan rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Neraka Jahim ada dijelaskan pada Al-Quran Surat As-Syu'ara ayat 91 yaitu, dan kemudian diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang berbuat kesesatan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Infitar, 13-14 yaitu, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada di dalam neraka Jahim. Neraka kelima adalah neraka Lada. Lada merupakan neraka dengan api yang berkekuatan sangat panas sehingga dapat mengelupaskan kulit kepala penghuninya. Calon penghuninya adalah mereka yang terjerumus dalam perbuatan maksiat seksual dan melakukan perbuatan zina. Neraka Lada juga diperuntukkan oleh orang-orang yang berfoya-foya dan melupakan tanggung jawab agama. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 15-16 yang artinya, sekali-kali tidak. Sungguh neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Mereka yang berpaling dari agama Allah dan menumpuk harta akan menjadi penghuni neraka Lada. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 17-18 yaitu, yang memanggil orang yang berpaling dan menjauh dari agama, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Neraka keenam adalah neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah dikenal sebagai tempat penderitaan yang sangat dalam. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat curang dalam timbangan, sedikit amal kebaikannya, orang munafik, dan mereka terlibat dalam kecurangan dalam urusan dunia. Contoh penghuni neraka Hawiyah adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan keburukan secara bersamaan, atau mereka yang tidak tunduk pada ajaran Islam, seperti wanita muslim yang tidak menutup aurat, laki-laki muslim yang sering memakai sutra dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, dan memakan riba. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qaryah ayat 8-11 yaitu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu, api yang sangat panas. Neraka ketujuh adalah neraka Sair. Neraka Sair ditandai dengan api yang membara dan berkobar-kobar. Calon penghuninya adalah mereka yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam ibadah dan menentang dakwah para nabi dan rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 64-65, sesungguhnya Allah SWT melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong. Di dalam neraka Sair terdapat tali-tali, rantai-rantai, ular, kalajengking, dan belenggu-belenggu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5 mengenai adanya neraka Sair yaitu, dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat, dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu, sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Kehadiran neraka Sair menjadi pengingat dari Allah kepada manusia yang tidak membayar zakat, memakan harta anak yatim, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya dan melakukan korupsi, serta mendustakan hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10 mengenai keberadaan neraka Sair, yaitu, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Neraka yang terakhir adalah neraka Zamharir. Neraka Zamharir adalah nama tempat di dasar neraka yang sangat dingin. Letak neraka ini berada di dasar kerak neraka, sehingga seluruh penghuni neraka Zamharir akan merasakan siksaan dingin yang teramat dahsyat. Neraka Zamharir digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi badai es dan salju. Dinginnya neraka Zamharir sangat ekstrim sehingga membuat penghuni neraka tidak sanggup merasakannya. Udara di neraka Zamharir bisa mengelupaskan daging dari tulang, airnya tidak bisa diminum karena sangat dingin dan bau busuk. Meskipun dingin, kesejukannya tetap menjadi penyiksaan bagi manusia yang berdosa. Menurut hadis, dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Said Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, Zamharir adalah rumah orang kafir yang dilemparkan ke dalamnya, lantas mereka terasing karena saking dinginnya. Dalam sebuah hadits marfu, dijelaskan, sesungguhnya dinginnya, Zamharir, neraka jahanam adalah sebuah tempat yang membuat orang kafir berguling-guling karena tidak kuat menahan dinginnya. Neraka bukan sekadar kisah untuk ditakuti, bukan hanya dongeng yang diceritakan agar manusia gemetar dalam ketakutan. Ia adalah peringatan, sebuah pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Bahwa setiap langkah yang kita ambil di dunia ini akan membawa kita lebih dekat kepada dua kemungkinan, surga atau neraka. Namun ingatlah, pintu kebaikan selalu terbuka. Setiap dosa memiliki pintu taubat. Selama nyawa masih di kandung badan, selama hati masih bergetar dalam kesadaran, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Berbuat baik bukan hanya untuk menghindari siksa, tetapi karena itulah tujuan hidup kita. Mengasihi sesama, menolong mereka yang membutuhkan, menjaga lisan dari menyakiti, menjaga hati dari kesombongan, menjaga amal ibadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, semua itu adalah jalan menuju surga. Jangan biarkan waktu berlalu dalam kelalaian. Karena setiap detik adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk menebus kesalahan. Kesempatan untuk meraih cinta Tuhan. Jadi, mari kita renungkan, jalan mana yang ingin kita tempuh. Apakah kita akan terlena dalam kenikmatan sesaat yang menyesatkan? Ataukah kita akan berjalan menuju surga yang abadi? Karena pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali. Setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Dan hanya mereka yang memilih jalan kebaikanlah yang akan menemukan kedamaian sejati. Jangan menunggu esok untuk berubah, karena esok belum tentu datang. Berbuat baiklah selagi masih ada waktu. Tinggalkan keburukan sebelum keburukan meninggalkanmu dalam penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.